Oke, halo teman-teman, kali ini aku akan ngerjain soal tentang algoritma dan flowchart ya. Nah, ini langsung saja di salah satu. Di sini saya udah duluan bikin algoritmanya sesuai dengan soalnya. Di sini ada masukkan suhu, hitung suhu Raymore dan Fahrenheit, lalu tampilkan nilai suhunya. Nah, untuk flowchart sendiri kita pakai shapes. Teman-teman yang belum tahu flowchart itu penggambaran struktur dari algoritma sendiri. Nah, fungsinya apa? Itu nanti fungsinya untuk ini pemrograman gitu. Jadi untuk alur pemrograman kita bikin algoritma dan flowchart. Nah, biasanya anak IT tahu tuh kegunaan gini. Cuman kok malah muncul ini. Sorry guys. Kok malah muncul itu. Ini udah bikin lagi. Aku kira aku udah nge-copy ininya. Ini nih, jangan panah-panah ini. Susah, soalnya agak susah gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau copy dulu. Oke. Next mau bikin ini steps untuk inputnya. Oke. Nah, kan kalau udah di copy enak, nggak nyesuaiin aja sini. Untuk prosesnya oke, kita dulu ya. Ini untuk output. Oke. Oke, lalu terakhir untuk oke, tadi start ya, sekarang stop. Oke, kita mulai dulu dari atas. Di sini untuk memulai program harus start dulu ya perintahnya. Lagi aku pakai caps lock aja biar ini biar rapi. Input C aja Celsius. Oke. Tapi jelas deh Celsius. Oke, hitung. Jadi kalau dihitung berarti calculate ya, atas aja. Calculate R sama dengan kali C and F sama dengan kali C kali C. Oke.
Dari sini katanya tampilkan di print, aduh, print rf. Oke. Stop. Oke, jadi begini flowchartnya, di start sampai stop. Nah, di pemrograman tuh kalau nggak ada perintah stop di ininya, pemrogramannya ya bakal jalan terus gitu. Jadi kalau ada start ya stop, kalau ada istilah mulai ya, oh di sini aku udah bikin ini, udah nggak apa. Istilahnya kalau udah kita start ya pasti ada stopnya juga. Kalau kita mulai sesuatu ya pasti kita ada waktunya untuk berhenti melakukan itu. Contohnya kita udah bikin kejahatan, udah start kejahatan ya, karena kita tahu itu salah ya udah kita stop aja gitu. Karena kalau kita terusin aja ya itu nggak baik gitu. Soalnya kalau belajar atau segala macam itu aku kira lebih baik itu deh dibanding harus ngelakuin hal yang kurang baik. Soalnya kan kita ini semuanya sama-sama belajar ya. Ini kalau apa namanya, kalau kita terus-terusan nggak belajar untuk memperbaiki hidup ya kapan lagi kan gitu. Ya kan orang-orang sekitar kita udah melampaui kita gitu. Apalagi kalau contohnya kita dulunya anak rajin, anak pintar, tapi ujungnya jadi anak yang malas hanya karena pengaruh media sosial, pengaruh game. Tapi justru kita gunakan sosial media atau game itu untuk membangkitkan adrenalin kita untuk menciptakan inovasi baru atau skill baru untuk hidup kita ya, mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi masa kita harus bisa seimbang gitu. Meskipun kita suka game atau segala macam, ya kita juga ini harus bisa ngelakuin hobi yang lain gitu. Karena kan ya mungkin ada yang bertanya kenapa sih ya kita ngegame kenapa dilarang gitu. Toh yang lain tuh ada game yang bisa ngasilin duit. Ya memang kalau memang game itu untuk hobi ya sekedar hobi gitu. Jangan sampai kayak yang kerja, karena yang kerja kan memang ada tujuannya buat dapat duit lah, kehidupan mereka dari sana. Tapi kan juga untuk dapat duit dari game kan agak apa, ada suka dukanya gitu ya, dan belum tentu kita suksesnya situ gitu. Jadi nggak melulu harus game aja gitu yang jadi pekerjaan atau uh, ya pekerjaan yang ideal gitu buat anak-anak muda seperti kita sekarang ya. Jadi mesti banyak belajar lah kita sekarang tuh. Kita tuh sekolah buat berlatih cara pikir gimana kedepannya, gimana gitu, apa sih yang harus kita uh, butuhin gitu ke depan gitu. Ya udah deh, gitu aja dulu yang bisa gue bilang. Ntar dikira gue tukang ceramah. Saya bukan ceramah sih, tapi gue lagi sorry kalau gue bilang tadi aku bilang tadi gue ya, maksud aku tuh ya sebagai sesama pejuang hidup ya, saling menyemangati teman-teman aja. Kan tadi teringat nih ya, dengan kata belajar. Sini saya mengajarkannya sambil belajar juga gitu. Meskipun nanti mungkin ada kurangnya gitu,
ada salahnya ya nggak apa-apa gitu kan. Karena kalau contoh kita mencoba terus kita salah itu nggak apa-apa, karena kita udah tahu gitu. Nah, kita udah coba dan kita tahu gitu gimana. Nah, dibanding kita belum mau coba, ya kita cuman melongok aja gitu, cuman kita cuma menganggap itu nggak mungkin gitu, padahal ya belum tentu gitu ya. Ya bisa jadi sebenarnya saya pinter ini bisa jadi kesuksesan saya juga ada di contohnya di pemrograman kah, nggak tahu juga gitu ya. Yang penting belajar aja gitu, kalau nggak belajar emang ya untungnya juga di kita gitu. Oke. Oke, sekarang tinggal ini terakhir. Print print C. C itu nya hipotenusanya. Aku dulu pengen jadi streamer ya, cuman kesampaian aja nih. Soalnya juga agak susah jadi streamer, harus ada device yang cukup bagus gitu. Kalau mau dilakukan pakai laptop biasa nih, masih belum punya modal. Cuman ya gak apa, mungkin juga kedepannya kapan-kapan kalau ada rezeki gitu kan, bisa aja. Oke, selesai juga. Oke, tadi flowchartnya sama aja ya, ini stepsnya. Nah, untuk ketiga agak beda, soalnya di sini kita disuruh untuk membandingkan ya, sebuah angka, apakah itu angka tersebut uh, ganjil atau genap gitu. Nah, untuk bahasa pemrogramannya jadi gini, uh, apakah ada dua opsi untuk memilih angka yang mana yang genap, mana yang ganjil gitu. Tergantung nanti ketika programnya dijalankan itu masukin angka apa gitu, bilangan apa, genapkah atau ganjil. Oke, aku mau copy ini dulu. Oke, so oke, sini kegedean kali. Oke. Oke. Nah, untuk ini yang di sini tuh, aduh, bentar, kakiku. Nah, untuk di sini tuh stepsnya beda. Soalnya dia kan membandingkan nih, prosesnya kan membandingkan. Nah, kalau misalnya prosesnya kan ada dua nih, antara memilih yang genap atau ganjil gitu. Jadi untuk stepsnya yang persegi panjang kan itu untuk satu proses. Nah, ini kan ada dua proses, jadi kita pakai yang ini,
yang belah ketupat ini. Oke. Nah, jadi pada program itu pada saat memilih angka ganjil atau genap itu di sini nanti perintahnya. Baru nanti setelah itu kita bentar. Steps-nya kayak ini kali ya. Coba aku gambar dulu. Oh, salah, sorry. Ini nggak bisa deh. Aku soalnya kurang pintar ya pada ini. Oke. Coba. Oke. Hey. Susah. Oke. Nah, insert lagi. Aduh. Udah, nggak apa-apa gini. Mending jelas lah gitu. Oke. Ctrl C. Ya kayak gini lah kira-kira kan, hampir-hampir mirip itu. Itu yang ada juga sih yang aku tadi nggambar agak susah gitu, ya udahlah pakai ini aja, sama aja sih buat gambaran flowchartnya aja gitu. Nah sekarang kita masukin yang ini buat ngeprint antara nanti itu hasilnya ganjil atau genap gitu. Oke. Kita ini dulu. Nah, sekarang kita insert lagi yang tadi. Mana ya? Di sini aja kali ya. Oke.
hitam. Yang ini agak lama ya. Oh, oke, hitam. Oh, sorry. Oh, harusnya pakai ini ya, yang polos. Oke. Guys, kalau agak berisik itu karena ini ya, ada orang-orang di luar juga tempat kosanku. Aduh, enggak ya. Nah, kira-kira begitulah. Oh alah, kenceng banget. Save. Oke. Nah, bikin lah. Nggak mirip. Nggak mirip. Oke. Lalu terakhir kita insert buat ininya ya. Mana sih tadi? Oke. Nah, setelah dia pilih program kiri atau kanan ya, tinggal stop lagi gitu ya. Oke, tinggal kita isi ya. Guess. Kemana sih? Oke. Stop. Start. Start terus katanya input. Oh, a number. Number. Agak jelek ini. Nah, kecil aja biar ini number. Oke. Dari sini is this is even or jadi itu kan this is a even, apakah ini sebuah ganjil?
is this okay. um, sini holiday, sini event, sorry, sini holiday, ganjil atau gunakan gitu. Setelah itu ya baru stop. Oke, tinggal terakhir guys. Oh iya, FYI ini tugas nih, ini tugas di kampus mata kuliah komputer bisnis terapan. Jadi kita juga belajar tentang komputer, Excel, Word, salah satunya ini Excel. Kita juga belajar PowerPoint. Tapi ini kan agak mencakup tentang programming ya, atau flowchart dan algoritma, tapi kita tuh nggak terlalu mendalam gitu, kita cuma dasar. Nah, untuk lanjutannya kan itu nanti terserah kita mau, kita sebagai mahasiswa mau mendalamin lebih jauh, terserah. Kalau mau belajar ya belajar mandiri gitu. Saya harus sesuai dengan struktur pembelajaran yang sudah ditentukan oleh kampus untuk mata kuliah tersebut. Nggak boleh melebihi gitu, nggak boleh juga mengurangi. Harus sesuai dengan struktur pembelajaran yang ada. Sekarang, nah ini terakhir nih, kan tadi yang sebelum kan nggak ada prosesnya ya, karena prosesnya itu antara membandingkan si kiri atau kanan. Nah ini kan enggak, ini cuma ngitung. Jadi ya untuk bentuk ininya juga sama kayak yang soal pertama dan kedua. Oke, buat sendiri aja deh. Oke, sekarang kita insert lagi ini. Kok kecil banget sih? Oh ya, aku belum salin yang tadi. Aku salin dulu. Oke, kita dorong ke bawah. Oke. Lalu ini untuk terakhir ya, ntar dulu. Oke, ini kedua terakhir. Untuk
Udah terakhir, nah yang terakhir. Oke. Jadi sebenarnya nggak begitu susah, cuman yang agak lama itu ya proses ini bikin ini. Oke, start. Oke, katanya in TL dan TS. Oke, berarti input ya, input input TL TS. Oke, di sini langsung kita masukin ininya, umur, tulisnya lagi ya, umur sama dengan tahun sekarang kurang tahun akhir. Baru tambahkan umur, print lagi, oke. Nah, ini jadi flowchartnya, algoritmanya juga udah jelas. Oke, ini nanti hasil kerja saya itu ditonton sama dosen juga kita, saya juga. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan dari tutur kata saya selama sebenarnya ini live ya, tapi muka saya nggak bisa ngerekam nih. Saya nggak punya aplikasi ini buat ngerekam layar juga kayak OBS gitu. Aku pakai PowerPoint nih, 33 menit nih. Oke, jadi saya Davi Larasi. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.